Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu ummahat yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menyampaikan satu tema yang semoga nanti bisa kita ambil manfaatnya, yaitu tentang fikih sholat dan fikih Ramadan. Saya manut sama yang panitianya. Baik, yang pertama kita akan mencoba membahas tentang tentang sholat, tentang sholat. Bagaimana kita memahami sholat dengan detail, dengan rinci, tapi waktunya mungkin tidak cukup. Kita sampaikan semampu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu nafi. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 103, fa'aqimus shalah, dan dirikanlah salat, dirikanlah salat. Kapan seseorang itu dikatakan mendirikan salat? Ada beberapa kriteria, ciri-ciri seseorang itu sudah mendirikan salat. Yang pertama, seseorang dikatakan sudah mendirikan sholat. Yang pertama, dia menyempurnakan rukun-rukun sholat. Yang pertama, dia menyempurnakan rukun-rukun sholat. Dan rukun sholat ini ada 18 dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Hambali ada 14. Dalam madhab Syafi'i ada 18 rukun sholat, sedangkan dalam madhab Hambali ada 14. Rukun itu sesuatu yang apabila ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya batal. Sengaja atau tidak sengaja meninggalkan rukun, maka sholatnya batal, Ibu. Jadi sholat itu isinya 3. Yang pertama adalah rukun sholat, kedua adalah wajib sholat, yang ketiga adalah sunnah sholat. Ini harus kita kenali, mana rukun, mana wajib, mana sunnah, sehingga kita bisa mengukur kalau saya meninggalkan ini batal atau tidak, kalau saya kurang ini batal atau tidak. Ini yang pertama, menyempurnakan rukun-rukun sholat. Tentu jenengan sudah tahu rukun-rukun sholat. Dibahas nggak Mas? Nggak usah masih, nanti kemana-mana masih. Mungkin simpel-simpel saja. Mungkin nanti kita sedikit praktek barangkali. Kemudian yang kedua, menyempurnakan wajib-wajib sholat, ibu-ibu. Menyempurnakan wajib-wajib sholat. Untuk wajib sholat di dalam mazhab Hambali, kalau nggak salah ada sekitar 8 wajib sholat.
Ini barangkali banyak orang yang tidak tahu untuk wajib sholat. Contoh wajib sholat misalkan nih, kalau rukun sholat kan gampang membaca Al-Fatihah, kemudian takbir dan seterusnya nggih. Kalau untuk wajib sholat dalam madhab Hambali, yang pertama misalkan membaca tasmi, membaca tasmi, yaitu kalimat Sami Allahu liman hamidah. Ini wajib sholat. Wajib itu kalau ditinggalkan sengaja maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau ditinggalkan tidak sengaja maka sholatnya sah, tapi harus mengganti dengan sujud sahwi. Tahu ulang ya, kalau tadi rukun itu ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja sholatnya batal. Tapi kalau wajib sholat, kalau ditinggalkan dengan sengaja maka sholatnya batal. Tapi kalau ditinggalkan dengan tidak sengaja atau lupa, sholatnya tidak batal, tetapi wajib mengganti dengan sujud sahwi. Berarti status atau derajat rukun lebih tinggi daripada wajib. Contoh yang lain misalkan membaca tasahud tasahud awal. Tasahud awal juga termasuk wajib sholat. Membaca bacaan ruku subhana rabbiyal azimi itu juga wajib sholat. Kemudian membaca bacaan tasahud awal, tadi kan duduk tasahud awal, ini wajib. Sekarang membaca bacaan tasahud awal, betul Bu? Jadi bedakan antara ruku dengan membaca bacaan ruku. Kalau ruku itu rukun sholat, gerakan begitu. Tapi kalau membaca bacaan ruku maka wajib sholat. Sujud itu rukun sholat. Tapi kalau membaca bacaan sujud wajib sholat. Jelas begitu? Tasahud awal itu wajib sholat. Membaca bacaan tasahud awal juga termasuk wajib sholat. Kemudian membaca bacaan i'tidal juga termasuk wajib sholat. Jadi sholat itu ibadah yang isinya gerakan dan ucapan, Bu. Sholat itu ibadah yang isinya adalah ucapan dan gerakan. Ruku itu gerakan, kemudian mengangkat tangan gerakan, salam ini juga gerakan, ya. Kemudian menunjuk jari gerakan, i'tidal gerakan, ya. Ada ucapan, perkataan seperti misalkan membaca surat Al-Fatihah, membaca takbiratul ihram, ini namanya bacaan atau ucapan. Dan sholat itu ibadah yang dia diawali dengan apa, Bu? Dengan takbir, dengan ucapan takbir, diakhiri dengan ucapan salam. Yang rukun itu yang Allahu Akbar apa yang mengangkat tangan, Bu? Ada orang sholat Allahu Akbar, sah badan? Sah, karena yang rukun itu ucapan takbir. Allahu Akbar itu yang rukun. Sedangkan mengangkat tangan ini sunnah. Ada orang sholat kok Allahu Akbar tidak mengangkat tangan, ya sah, tapi itu karena sunnah. Ada orang sholat menang tiba-tiba langsungan sah nggak, Bu? Tidak, karena dia tidak membaca takbir. Jadi mengangkat tangannya itu sunnah, membaca takbirnya itu rukun. Sama dengan ada orang yang dia selesai sholat dia assalamualaikum warahmatullah, tapi dia nggak noleh, insya Allah sah, karena yang menjadi rukun itu ucapan salam. Tapi kalau dia selesai sholat dia noleh tapi menengahi, tidak sah, karena noleh itu sunnah, sedangkan ucapan salam ini
rukun, Bu. Maka kita harus kenal mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Ngoten nggih. Termasuk di antara wajib sholat adalah takbir intikal, takbir perpindahan dari rukuk ke sujud, dari sujud naik ke rakaat berikutnya, dari berdiri ke rukuk. Ini namanya takbir intikal. Jadi ada beberapa macam takbir, Bu. Ada takbiratul ihram, ini statusnya rukun. Yang kedua takbir intikal, ini takbir hukumnya wajib. Yang ketiga ada takbir ziyadah, takbir tambahan. Takbir tambahan itu ya seperti ini hukumnya sunnah, seperti ketika sholat hari raya gitu. Rakaat pertama ada tambahan takbir 7 kali. Ini namanya takbir tambahan, hukumnya sunnah. Jadi ada takbir rukun, ada takbir wajib, ada takbir sunnah. Ngerti nih Bu? Memang kalau didetailkan ya panjang Bu, sholat Bu, masya Allah. Nah, membaca takbir ini boleh jazm, boleh juga tamdid, Bu. Jazm ini pendek. Ya, ada orang terkadang dia jazm Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pendek-pendek Bu. Namanya tamdid, jelas ya. Tapi ada orang namanya jazm. Tapi ada orang yang dia tamdid panjang. Ketika dia ruku, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, gitu, panjang gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti berdiri panjang, Allahu Akbar. Jadi ada yang tamdid, ada yang jazm. Ini dua-duanya ada pendapat ulama yang mengatakan boleh. Memang dalam mazhab Syafi'i itu, Bu, dalam mazhab Syafi'i itu gerakan perpindahan sholat itu tidak boleh kosong dari zikir. Sehingga mereka biasa ketika bangkit ke rakaat berikutnya dia panjang, karena dari start awal sampai berdiri penuh itu harus penuh dengan zikir, makanya panjang. Allah, apalagi imamnya tua gitu, Allahu Akbar, panjang Bu. Jadi dia nggak mau kosong dari zikir, harus full di zikir, ibu-ibu. Ini contoh beberapa kewajiban sholat, Mohon begitu aja Bu, yang lain nggak usah, nggak apa-apa. Sekarang berikutnya Bu, yang ketiga, kriteria seseorang itu dikatakan menyempurnakan sholat. Yang ketiga adalah menyempurnakan syarat-syaratnya, menyempurnakan syarat-syarat sholat. Tadi yang pertama menyempurnakan rukun-rukun sholat, yang kedua menyempurnakan wajib-wajib sholat, yang ketiga adalah menyempurnakan rukun-rukun syarat-syarat sholat. Ada dua jenis syarat Bu, ada namanya syarat wajib, yang kedua ada namanya syarat sah. Dua-duanya harus dipenuhi semua. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Dan syarat wajib ya berakal. Ada orang gila sholat yang nggak sah. Atau misalkan dia sudah tamyiz. Anak kecil belum tamyiz sholat nggak sah Bu. Anak kecil usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang dia belum tamyiz sholat maka nggak sah, karena dia belum punya niat. Ngerti nih Ibu? Tapi kalau dia sudah tamyiz, berarti dia sudah bisa menghadirkan niat, maka sholatnya sudah sah. Termasuk nanti syarat sah sholat adalah berakal, kemudian sudah tamyiz atau yang lainnya. Kalau syarat syarat wajib, syarat wajib itu berakal, balik, ini diantara syarat wajib. Termasuk juga mungkin sudah masuk waktunya Bu. Sekarang syarat sah sholat Bu. Syarat sah sholat banyak Bu, seperti misalkan menutup aurat Bu. Kemudian juga suci dari hadas besar, hadas kecil, kemudian menghadap kiblat. Ini contoh-contoh syarat sah sholat ibu-ibu. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Mungkin kita tidak menjelaskan secara rinci karena memang ben cepat toh.
Yang berikutnya ibu-ibu menyempurnakan sunnah-sunnah sholat. Menyempurnakan sunnah-sunnah sholat, Bu. Sunnah sholat ini kalau dia ditinggalkan maka tidak sampai menyebabkan sholatnya batal, hanya saja mungkin mengurangi kesempurnaan sholat, mengurangi atau mengurangi pahala sholat. Contoh sunnah sholat misalkan membaca amin, waladhdallin amin, ini sunnah sholat, dan yang lain banyak sunnah-sunnah sholat, Bu. Berikutnya ibu-ibu, diantara kesempurnaan atau seseorang dikatakan mendirikan sholat kalau dia melaksanakan sholat itu pada waktunya. Dia melaksanakan sholat itu pada waktunya. Jadi innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala telah membagi waktu sholat, Bu. Sudah jelas, waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sudah jelas. Ada pertanyaan, boleh nggak Pak kita menunda sholat? Ada beberapa kondisi orang menunda sholat. Yang pertama, dia menunda sholat sampai akhir waktu, ini haram. Sholat zuhur ditaruh di sholat asar dilaksanakan di waktu maghrib, sholat maghrib dilakukan di waktu isya, ini tentu haram, tidak boleh, sholatnya bisa batal. Yang kedua, ada orang yang dia menunda sholat tapi tidak sampai keluar waktu, tidak sampai keluar waktu. Ini juga ada dua kondisi, Bu. Ada dua kondisi. Yang pertama, dia menunda waktu sholat sampai waktu ikhtiari. Maaf, dia menunda sholat sampai waktu doruri. Ini dosa dia, Bu. Bingung jenengan, Bu. Dia menunda sholat sampai waktu doruri, Bu. Ini bisa dosa. Tapi kalau dia menunda sholat tidak sampai waktu doruri, hanya sampai waktu ikhtiari, maka tidak dosa. Nah sekarang, Bu, sholat fardu itu ada yang punya satu waktu, ada yang punya dua waktu, Bu. Jadi ada sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari 5 sholat ini itu ada sholat yang dia punya satu waktu, ada yang punya 2 waktu, Bu. Contoh sholat zuhur. Sholat zuhur itu sholat yang dia punya satu waktu. Punya satu waktu, Bu. Berarti kalau dia menunda waktu sholat zuhur kok sampai menjelang asar, maka boleh. Contoh misalkan zuhur jam 12, ngasar jam 3. Ada orang dia sengaja nganggur, dia sengaja sholat zuhur jam setengah 3, maka boleh. Karena sholat zuhur itu punya satu waktu, dia boleh dan tidak dosa. Cuman kurang afdol, yang paling afdol adalah menyegerakan, Bu. Ada orang dia sholat zuhur sengaja jam 3 kurang seperempat, boleh? Ya boleh saja, tapi ini kurang baik, kurang afdol. Yang afdol tentu menyegerakan, ibu-ibu. Jadi sholat zuhur itu kan waktunya dari ketika matahari condong ke barat, sampai panjang bayangan sama dengan panjang benda. Itu waktu sholat zuhur. Panjang bayangan sama dengan panjang benda, Bu. Itu waktu zuhur selesai berarti. Ketika panjang bayangan itu lebih panjang daripada panjang benda, maka masuk waktu asar. Jelas, Bu? Bu. Contoh yang lain, sholat yang punya satu waktu seperti sholat maghrib, itu punya satu waktu. Contoh yang ketiga, sholat subuh juga punya satu waktu. Bu. Ada orang sholat misalkan suruk terbit matahari jam 6 atau jam 5 lebih 45, jam 6 kurang seperempat. Ada orang dia sholat sengaja jam 5 seperempat, insya Allah nggak apa-apa, karena sholat subuh itu punya satu waktu. Ibu-ibu,
Lah ada sholat wajib yang dia punya dua waktu. Seperti sholat asar itu punya dua waktu, Bu. Yang pertama namanya waktu ikhtiari, waktu pilihan, waktu pilihan. Waktu pilihan ini kapan, Pak? Yaitu ketika panjang bayangan lebih panjang daripada panjang benda, sampai panjang bayangan 2 kali lipat panjang benda. Saya nggak mengatakan jam ya, jam kan bisa dirubah-rubah, Bu. Dulu kan nggak ada jam toh, jadi waktu sholat kan menggunakan peredaran matahari. Untuk menentukan 1 Ramadan itu pakai rembulan, Bu. Untuk menentukan 1 Syawal pakai peredaran bulan. Tapi kalau nanti jenengan puasa, waktu puasa, kapan mulai puasa dan kapan buka, itu menggunakan peredaran matahari. Waktu sholat menggunakan peredaran matahari. Jadi dalam Islam itu peredaran matahari dipakai, peredaran rembulan dipakai. Jelas, oke? Nah, sholat itu menggunakan peredaran matahari tadi. Waktu sholat asar itu kapan, Pak? Ketika panjang bayangan lebih panjang daripada panjang benda, sampai panjang bayangan 2 kali lipat benda. Panjang bendanya misalkan 5 meter. Kok kedawan ya? Panjang benda misalnya 5 cm. Panjang bayangannya 10 cm, berarti waktu ikhtiari habis. Nah, siapa yang orang yang tidak punya hajat, orang yang nganggur, orang yang tidak punya uzur, itu wajib sholat asar di rentang waktu ini, Bu. Tak ulang, Bu. Tadi sudah kita sampaikan, sholat asar punya 2 waktu. Yang pertama waktu ikhtiari. Waktu ikhtiari ini untuk orang yang dia nggak punya uzur, nganggur dia ini, bukan musafir, bukan sibuk, nggak macet, nggak ada apa-apa, harus sholat di rentang waktu ini tadi sampai bayangan benda 2 kali panjang gimana, Mas? Panjang bayangan 2 kali daripada panjang benda. Berarti ketika panjang bayangan sudah melebihi 2 kali lipat panjang benda, berarti waktu ikhtiari habis. Jelas ya? Masuk waktu doruri. Sampai kapan? Sampai tenggelam matahari, sampai maghrib. Nah, waktu doruri ini itu khusus untuk orang-orang yang punya uzur, mungkin macet, mungkin sakit, mungkin sibuk, mungkin lembur, mungkin di perjalanan, maka boleh. Orang yang nganggur sengaja kok dia sholat di waktu doruri, sholat asarnya sah neng dosa. Ngoten. Misal contoh nggih, waktu doruri asar misalkan mulai jam setengah 5 sampai jam maghrib. Dia nganggur kosong sehat gangga suara seorang ngelapo-lapo, kok diundur nganti jam setengah 5 lebih, dosa dene, karena dia sholat asar di waktu doruri tanpa uzur. Jelas, Bu? Dan Bu, yang kedua sholat isya juga punya 2 waktu, ya, Bu. Nah, ini contoh, Bu. Jadi kita harus perhatian juga masalah waktu, nggih, masalah waktu sholat, ibu-ibu. Memang yang paling bagus insya Allah adalah mengawalkan sholat, segera sholat, nggih. Segera sholat. Memang dalam beberapa kondisi kita boleh mengakhirkan, nggih. Misalkan sangat panas, nah ini boleh, ada uzur, misalkan apalagi, Bu, ngantuk berat, nggih, daripada nanti sholat tapi tekluk malah ora karuan, maka nggak apa-apa sholat sebentar, nggih. Atau misalkan di kereta api, di kereta api kita sholatnya nggak bisa berdiri, di kereta api kita nggak bisa menghadap kiblat, ya apa sholatnya ditunda nanti setengah 6 neng Jakarta ketika di stasiun, boleh lebih baik malah, Bu. Tapi nanti di stasiun bisa menghadap kiblat, berdiri sempurna, wudhu sempurna, daripada sholatnya disiplin tepat waktu, awal waktu di kereta tapi tidak bisa berdiri,
tidak bisa menghadap kiblat. Dan kemudian ibu-ibu yang berapa pinten Bu? Nggih, keenam nggih, di antara ciri karakteristik seseorang dikatakan mendirikan sholat itu adalah menghindari pembatal-pembatal sholat Bu. Jadi menghindari pembatal-pembatal sholat nggih. Ada pembatal sholat, ada kesalahan-kesalahan sholat Bu. Nah, ketika kita sholat berusaha menghindari dua ini, menghindari pembatal sholat dan menghindari kesalahan-kesalahan sholat. Kalau kita melakukan pembatal sholat, otomatis sholatnya batal. Tapi kalau kita melakukan kesalahan sholat, belum tentu sholat kita batal. Betul ibu-ibu? Ulang nggih, ada pembatal sholat, ada kesalahan sholat. Kalau kita melakukan pembatal sholat, otomatis sholat kita batal. Tapi kalau kita melakukan kesalahan-kesalahan sholat, belum tentu sholat kita batal. Dan kesalahan sholat, mungkin misalkan apa? Misalkan kalau berjamaah shaf tidak rapat, ini kan kesalahan, tapi tidak sampai membatalkan sholat ibu-ibu. Kemudian berikutnya Bu, hatinya hadir, ihtidharul qalbi. Seseorang dikatakan mendirikan sholat ketika dia sholat itu sholatnya lahir batin Bu. Sholatnya lahir batin. Jadi hatinya, pikirannya orang belayang, tapi ini sulit Bu. Inilah yang dikenal dengan khusyuk Bu, khusyuk. Ada dua khusyuk Bu, khusyuk fisik dan khusyuk hati. Ada dua khusyuk, khusyuk fisik awalnya ya menang, khusyuk anteng orang ogel-ogel tolah-toleh badan Bu. Ya, ini kalau ini gampang ya, gampang ini menang anteng ini gampang Bu. Yang susah itu khusyuk hati. Ngoten ibu-ibu nggih. Makanya Bu, ada orang ketika dia sholat yang pertama dia ngelirik. Ya, ada orang sholat dia ngelirik Bu, ngelirik. Nah, ngelirik kata niki tidak membatalkan sholat, tapi makruh. Sholat kok ngelirik-ngelirik ini tidak batal, kecuali ada hajat. Kalau tanpa kepentingan, tanpa ada kebutuhan kok ngelirik, makruh. Makruh ya tidak batal, cuman ya dibenci Bu. Yang kedua, ada orang yang ketika dia sholat dia noleh wajah tok bukan noleh badan, noleh wajah. Misalnya sholat gini, nah ini juga tidak membatalkan Bu, tapi makruh Bu. Yang ketiga, ada orang yang dia sholat dia noleh wajah dan noleh badan, berarti ngeten. Nah nah Bu, tadi kan noleh wajah ini tok. Yang ngeten iki enggak batal insyaallah nggih. Tapi makruh Bu. Ngoten nggih. Yang ketiga noleh wajah dan noleh badan nggih. Di sini ulama beda pendapat, apakah membatalkan atau tidak Bu nggih. Untuk hati-hati nggih, jangan Bu nggih mosok salat tok. Ngoten Bu nggih. Yang keempat, ada orang yang dia nolehnya sampai membelakangi kiblat. Awalnya ngene dadi ngene Bu. Nah, ini jelas membelakangi kiblat, sholatnya batal. Ngoten niku Ibu. Nah, Bu, jadi khusyuk hati dan khusyuk fisik nggih. Fisiknya anteng Bu. Kalau orang Indonesia gampang Bu nggih. Cokot nyamuk ngono ya diempat meneng ngoten nggih. Ngoten Bu. Maka Bu, ketika kita mau sholat, nek saged Bu, semua perkara yang bisa menyebabkan kita tidak khusyuk kita tinggalkan, kita buang, kita kondisikan. Jadi contoh, si fulan dia sholat di masjid, agar sholatnya bisa khusyuk, motornya dikunci setang. Kalau motornya nggak dikunci setang nanti mikir deh nih, wah jangan gegek dicolong. Nah, atau dia apa ya Bu, kalau dia membawa barang-barang ya diamankan, nanti dia nggak khusyuk malah mikir barangnya Bu. Wah,
sepatu bagus, nah gege hilang, nggo sandal apik, gege dicuri orang. Jadi kita kondisikan sebelum kita sholat. Ini laki-laki nggih. Sama nggih ibu-ibu, misalkan ketika sholat kok sambil disambi goreng gedang goreng gitu. Ya mesti nggak khusyuk nggih Bu nggih. Sholat sambil apa Bu, misalkan Bu, banyak nggih sambil ngisi tandon misalnya, jadi nanti orang khusyuk nggih. Ngaten nggih. Ngaten Bu. Lah termasuk para takmir nggih, para takmir masjid Bu, ketika membangun masjid itu masjidnya jangan sampai malah mengganggu kekhusyukan sholat. Masjidnya dikasih banyak ornamen, lukisan, kaligrafi di depan, gitu. Di depan masjid ono jam, jadwal khutbah, ono jadwal pengajian, ono kalender, ono struktur kepengurusan takmir. Nanti orang sholat sambil moco, begitu. Ketua takmir ganti, nah malah ngelirik jam, ngelirik jadwal. Ngaten iki jane nggak boleh nggih, taruh belakang. Ya taruh belakang ibu-ibu nggih. Ini mengganggu Bu. Bu, khusyuk itu ada dua nggih. Ada namanya mutlakul khusyuk. Ada dua tingkat khusyuk. Yang pertama namanya mutlakul khusyuk. Yang kedua khusyuk mutlak, kebalikan. Khusyuk mutlak sama mutlak khusyuk. Nggih Bu. Ada dua tingkat khusyuk nggih dalam sholat. Yang pertama adalah mutlakul khusyuk. Mutlakul khusyuk itu artinya sing penting ketika kita sholat itu harus ada khusyuknya Bu. Mungkin 5%, 10%, mungkin 20%. Yang penting kita ketika sholat itu dari awal sampai akhir itu harus ada khusyuknya. Ini namanya mutlakul khusyuk. Dan ini mungkin yang bisa kita lakukan Bu. Yang kedua ada namanya khusyuk mutlak. Khusyuk mutlak ini itu 100% dari awal sampai akhir dia khusyuk. Ini sulit. Mungkin kita nggak mampu. Nah, mungkin tingkatan kita yang pertama tadi Bu. Yang penting ketika kita sholat itu ada mutlakul khusyuk. Yang penting ada sekian persen kita khusyuk ketika sholat. Kalau ada orang sholat dari awal sampai akhir kok lali, kok belayang terus full, ini terancam nggak sah loh Bu. Meskipun memang khusyuk itu tidak apa ya, bukan rukun Bu nggih, tapi ya dia semacam ruhnya sholat itu khusyuk nggih. Makanya kalau bisa ketika kita sholat berusaha khusyuk semampu kita. Jangan sampai dari awal sampai akhir tidak ada khusyuk blas. Betul Bu. Contohnya ada orang sholat Allahu Akbar khusyuk, dan iftitah ketika Al-Fatihah mendung gledek, nah Bu, kelingan jemuran, nah mulai ora khusyuk. Nah, tadi kan berarti sudah khusyuk nggih, awalnya khusyuk, mendengar gledek akhirnya kelingan jemurane berarti ora khusyuk. Ngoten nggih. Lalu membaca surat pendek, kelingan anakku nang omah kok. Ben dintasi anakku. Ngoten Bu, akhirnya khusyuk meneh. Ngoten nggih. Lalu dia ruku ngoten. Ketika ruku udah deres, anakku kok ora metu yo. Nah, akhirnya dia ora khusyuk meneh. Ngoten Bu, jelas nggih. Nah, itidal wis tambah ra karuan niki. Udah deres. Padahal ki seragamku sesuk Seragamku sesuk nek teles piye iki? Nggih, berarti ora khusyuk. Ngoten Bu. Ketika sujud anaknya keluar, alhamdulillah anakku metu, khusyuk meneh. Ngoten Bu nggih. Berarti kan ini kan khusyuk ora Bu nggih. Lah, setelah selesai sholat, salam di total ternyata khusyuknya misalnya 15%, ya nggak apa-apa lah, lumayan. Itu mungkin sholat saya dan sholat jenengan sama, ngaten Bu. Yang penting pokoknya ketika kita sholat itu ada khusyuknya Bu. Itu namanya mutlakul khusyuk. Yang dilarang itu 0% khusyuk. Ini yang gimana ya Bu?
bisa jadi ya tidak sah nggih. Dari awal sampai akhir kok belayang full itu loh. Nah, ini saya khawatir tidak sah. Yang penting pokoknya ada sekian persen kekhusyuan. Dalam oh sholatnya diulang, buatan pareng. Nggak boleh Bu. Sholat wajib kalau dia sudah dilaksanakan tidak boleh dibatalkan kecuali bila ada uzur yang syar'i. Itu nanti malah pas-pas Bu. Nggak usah lanjut saja, lanjut diperbaiki di perjalanan nggak apa-apa. Mantan Bu. Karena kalau nanti diulang nggak bisa, apa alasan mengulangnya Bu? Mantan Bu, nggak bisa. Baik Bu, berikutnya. Kemudian berjamaah bagi laki-laki Bu, seseorang dikatakan mendirikan sholat itu bagi laki-laki hendaknya berjamaah di masjid Bu. Ini khusus bagi laki-laki. Perempuan boleh sholat di masjid, tapi perempuan itu Bu sholat yang paling bagus di rumah. Semakin tersembunyi semakin tersembunyi tersimpan semakin rahasia semakin bagus. Sholatnya wanita di rumahnya itu lebih baik daripada di masjid. Sholatnya wanita di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya, di ruang tamunya. Seandainya di kamar wanita ada kamar, wanita punya kamar, di dalam kamar ada kamar lagi, jelas maka lebih baik sholatnya di dalam kamarnya kamar. Maten Bu, karena wanita itu aurat, semakin tersembunyi semakin bagus. Maka ada dalam tarweh sama, ini hukum asal, hukum asal tarweh sama Bu. Hanya saja Bu, ketika ada seorang wanita dia sholat tarweh di rumah kok males, di rumah sholat tarwehnya cepet, ngantuk, kurang semangat, ya mungkin lebih baik di masjid. Tapi hukum asalnya sholatnya di rumah ibu-ibu. Ada orang bertanya Pak, kalau saya umroh haji yang paling bagus itu wanita sholatnya di hotel apa di Masjidil Haram? Maka gimana Bu? Sholatnya di hotel Bu, di hotel. Lebih baik di hotel daripada di Masjid Nabawi Bu. Dalam memang Nabi Bu, Nabi ketika bersabda sholat wanita lebih utama di rumahnya daripada di masjidku ini, Masjid Nabawi itu di Madinah loh Bu. Kita ulang lagi, Nabi ketika bersabda sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada di masjidku ini, di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi berapa Bu pahalanya? 1000. Apalagi di masjid kota Semarang Bu, itu sabda Nabi di Masjid Nabawi di kota Madinah. Apalagi di Masjid Semarang. Jadi hukum asal wanita itu sholatnya tersembunyi, maka lebih baik di hotel Bu. Ini menggunakan dalil tapi kalau pakai perasaan, pakai nurani, pakai akal masa Pak ado-ado lho bayar 30 juta. Ya, tapi tadi gini Bu, kalau jenengan ketika umroh atau mungkin haji kok sholat di hotel kok males, kurang semangat, ya lebih baik di Masjidil Haram. Maten Bu. Kalau itu misalkan akhir Ramadan kita di masjid, kan itu kan kita harus itikaf di masjid wanita itikaf di masjid, wanita itikaf di masjid boleh Masjid Nabawi boleh, Masjidil Haram boleh. Di kamar enggak boleh itikaf di kamar mboten pareng Bu. Itikaf itu harus di masjid di masjid ibu-ibu. Gini Bu wanita itu Bu, untuk mendapatkan pahala besar itu tidak harus ke masjid. Wanita untuk mendapatkan pahala besar tidak harus ke masjid. Ini bentuk penghormatan Islam kepada wanita Bu.
Fulana dia sibuk membantu korban bencana alam. Mungkin ke mana Bu? Kemarin di mana? Demak. Terus kemarin dia mana di Jawa Barat itu? Cianjur, mungkin gempa sana, gempa sini, sibuk dia. Ini perempuan nggih, ngurus sana, ngurus sini. Dia mungkin jadi relawati nggih, relawati jadi ini dengan alanah atau wanita A nggih, dengan wanita si A dia cuma di rumah, ngomong anak, taat suami, membuatkan suami kopi, membuatkan teh suami, istri suaminya capek dipijeti. Pertanyaan Bu, lebih afdol mana Bu? Fulana apa si A? Si A Bu. Coro kesel yang mana? Coro capeknya, lelahnya, kesel, kemeringete, rekoso yang mana Bu? Si Fulana. Dia kesana kemari, nyumbang ini nyumbang itu untuk Palestina, sibuk dia, sosialnya tinggi. Tapi lebih utama si A tadi. Kalau suaminya mengizinkan, Ustaz misalnya mendukung kegiatan sosial istrinya bagaimana? Misalnya kalau suaminya mendukung, mengizinkan ya silahkan ya bagus juga temannya nanti Ustaz kalau di rumah terus. Ini hukum asal hukum asal. Artinya ngeten, kalau ada seorang wanita kok cuma di rumah memang itulah ibadah wanita Bu. Wanita itu dia memang hukum asalnya di dalam rumah. Kan mungkin pernah kita sampaikan toh, hukum asal laki-laki di luar rumah. Mana dalilnya? Adalah surat Al-Jumu'ah. Gitu. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi. Laki-laki setelah selesai sholat Jumat maka segera bertebaran di muka bumi, keluar rumah. Itu laki-laki. Perempuan itu hukum asalnya di dalam rumah. Waqorna fi buyutikunna. Wanita itu hendaknya dia betah di rumah, ibu-ibu. Dan memang fitrahnya berbeda. Wanita bekerja boleh saja, boleh-boleh saja Bu. Tapi ya kalau ditanya lebih afdol mana, tentu lebih afdol yang di rumah. Dan Bu, kalau ditanya boleh, ya boleh. Wanita PNS, wanita ustazah, wanita karir. Kalau ditanya boleh, insya Allah ya boleh-boleh saja, selama tidak ada maksiat di situ. Pekerjaannya pekerjaan halal, tidak campur laki perempuan, ya boleh-boleh saja. Tapi tadi kalau ditanya lebih afdol mana, lebih afdol yang di rumah, ibu-ibu. Baik Bu, kemudian berikutnya Bu, yang terakhir ini Bu, insya Allah berusaha melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi, Ibu. Berusaha melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi mungkin sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ibu-ibu. Maka semakin persis, semakin mirip sholat kita dengan sholat Nabi, semakin bagus, semakin berkualitas, semakin berbobot, ibu-ibu. Bagaimana Pak kita tahu tata cara sholat Nabi? Ya tentu belajar. Karena kita kan tidak melihat Nabi, kita belum pernah ketemu Nabi, kita tidak sezaman dengan Nabi. Maka satu-satunya cara agar kita bisa sholat mirip persis dengan Nabi, ya kita belajar tata cara sholatnya Nabi, Bu. Kata Nabi, sadidu wangqoribu. Kalau bisa persis, Bu, sadidu, nek bisa persis dengan ibadah Nabi. Kalau nggak mampu, ya wangqoribu, mendekati. Jelas Nabi itu sholatnya grade 10. Kalau mampu ya seperti Nabi grade 10 kalau mampu. Kalau nggak mampu ya 8, ngeten Bu. Syukur-syukur 9, ngeten Bu. Tapi jangan sampai grade-nya cuma 2, kan jauh nggih. Jadi sadidu wangqoribu, kalau nggak mampu persis dengan Nabi, ya minimal mendekati seperti Nabi. Ngeten. Kalau Nabi sholat malamnya 11, kalau nggak mampu 11 nggak apa-apa.
tapi ojo belas berapa ya 3 rakaat. Ngoten Bu. Kalau jenengan nggak mampu ngasih sedekah nasi padang, tidak apa-apa. Mampu nih nasi kucing, ya tidak apa-apa. Ngoten Bu. Yang penting ojo belas, jelas sih. Yang penting ojo nganti tidak sholat malam belas. Witir 1 rakaat nggak apa-apa, 3 rakaat nggak apa-apa. Ya ngoten. Baik Bu. Sekarang gimana Mas? Praktek Mas. Sedikit Mas nggih. Barangkali anu Bu nggih, apa ya enggak praktek lah Bu. Teori tapi setengah praktek Bu nggih. Mungkin nanti kita sampai jam 5-an Bu nggih. Salat itu ibadah yang dia diawali dengan takbiratul ihram Bu nggih. Nah, yang dinamakan takbir itu adalah suara tadi nggih. Ucapan, bacaan, perkataan Allahu Akbar. Ini rukun Bu. Sedangkan mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Ada orang sholat Allahu Akbar langsung sedekap, ya boleh-boleh saja, sah. Tapi tadi kurang afdol, berarti dia meninggalkan sunnah. Bu, jelas Bu nggih? Jadi namanya takbir itu adalah ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Ibu-ibu takbir, maka Allahu Akbar, bukan takbir. Nah, itu namanya mengangkat tangan. Raf'ul yad namanya Bu. Jelas Bu nggih? Ngaten Bu. Jadi sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Ngaten. Nah, sebagian kaum muslimin, saudara-saudara kita, ketika mereka mau sholat itu kadang diawali dengan bacaan-bacaan khusus. Mungkin membaca usolli, mungkin kadang usolli, kadang al-falak, an-nas, al-ikhlas, kadang ada yang apa Bu? Bismillah, ta'awud, mungkin ngaten niki tidak ada tuntunannya Bu. Jadi Nabi dan para sahabat ketika mereka mengawali sholat itu dengan takbir. Sholat itu diawali dengan takbir, bukan diawali dengan usolli, bukan diawali dengan basmalah, bukan diawali dengan ta'awud. Pak, apa ora entuk Pak sebelum sholat bismillah Pak? Gimana Bu? Boleh mboten Bu? Dengan mau sholat membaca bismillah, bismillah terus sholat, boleh nggak Bu? Dalam? Jawabannya Bu nggih, nggak boleh Bu, nggak boleh Bu. Memang kalau pakai logika yo salahnya di mana sih Pak? Masuk orang itu mau bismillah, lah itulah Bu nggih. Memang kalau pakai nurani, pakai logika, pakai akal, pakai apa Bu? Apa ya? Pakai perasaan yo masuk orang itu, mantan Bu nggih. Ibu-ibu mau nyetir mobil membaca bismillah boleh? Boleh. Menyalakan listrik bismillah? Boleh. Mau asah-asah piring bismillah? Boleh. Mau nyapu? Boleh. Meh ngomong? Boleh. Meh sholat? Kemalahan itu kenapa Bu? Nah, gini. Karena sholat itu ibadah mahdhuh Bu. Beda sama dengan tadi meh nyetir, meh ngomong anak, ngulek sambel, meh rajang-rajang, meh nyapu, meh ngepel, asa-asa, ini perkara mubah, bukan ibadah mahdhuh. Ibadah mahdhuh itu harus persis dengan Nabi Bu. Dan sama dengan azan itu diawali dengan takbir langsung. Maka tidak usah bismillah. Mau azan bismillah sih, ini nggak ada tuntunannya, maka jangan, nggak ada. Jelas Bu nggih? Jadi ngeten Bu nggih, dalam sekedar Bu ngeten Bu, ngeten saya Bu. Gini Bu nggih, usolli itu kan membaca niat nggih. Nah, yang menjadi rukun sholat itu adalah berniat Bu, bukan membaca niat. Jadi kita itu ketika mau ibadah itu kan harus berniat. Innamal a'malu bin niat nggih. Lah, membaca usolli itu bukan berniat, itu membaca niat. Beda antara berniat dengan membaca lafaz
teks redaksi niat Bu. Kalau berniat tempatnya di mana Bu? Nah, paham jenengan di hati. Jadi berniat itu di hati. Niat itu amal hati Bu, bukan amal lisan. Amal lisan itu yang baca Quran, takbiran, azan, iqomat, wirid itu amal lisan. Sedangkan niat itu amal hati. Ikhlas amal hati, tawakal amal hati, cinta Allah amal hati Bu. Jadi kita harus tahu mana amal hati, mana amal lisan. Lah membaca niat itu adalah amal lisan. Lah kita itu diperintah untuk berniat, bukan diperintah membaca niat. Ngoten Bu. Dan ngeten Bu nggih nun sewu Bu. Niat itu otomatis Bu. Otomatis. Coba tanya sekarang. Siapa di antara jenengan tadi yang kesini tanpa niat angkat tangan? Tak ulangi, siapa di antara jenengan yang tadi kesini tanpa niat angkat tangan? Tak kasih hadiah 100.000 langsung. Ora ono Bu, ndak ada, mesti itu otomatis Bu. Jadi niat itu otomatis. Kan pernah kita sampaikan Bu nggih, orang yang tidak punya niat 4 orang, sinten 1? Nah, orang gila yang nggak punya niat 2. Anak kecil nggak punya niat dia. Ibu ngaji digendong jak rene, dia ramudeng. Yang 3, orang yang sedang ngelindur, itu nggak punya niat dia. Yang 4, orang mimpi, itu nggak punya niat Bu. Makanya 4 ini kalau dia beramal sholih nggak ada pahala, kalau dia berbuat maksiat nggak ada dosa. Oh nggak ada niat kok. Dalam orang mabuk nanti dikiaskan dengan gila, sama dengan orang pikun. Orang pikun dikiaskan dengan gila, nggak punya akal dia Bu. Dan makanya bagi orang gila itu kan dia berbuat kan apa ya, refleks Bu. Orang gila itu kan berbuat tanpa kontrol. Tadi pelaku ono pelem tiba-tiba diambil, pelaku ono apa tiba-tiba nyaduk, tiba-tiba nyimpar, tiba-tiba ngeplak, itu orang gila. Nggak ada orang gila kok mindi-mindi terus ngerampok, itu waras. Nggak ada orang gila kok rencana arep maling, itu wong waras itu. Nggak ada orang gila rencana, nggak ada Bu, itu waras mesti. Itu niat itu. Tuku linggis kanggo nyongkel nggone Pak RT, terus di mata-mata 3 hari, itu waras itu. Orang gila itu tiba-tiba ngalor, ngerti dia ini kemana nggak tahu Bu. Bu, di sini kan jalan raya Bu nggih. Di sini kan jalan raya Bu. Jenengan tanya Bu, di sini kan banyak orang lewat nggih di jalan punten niki. Sini saya nggih banyak orang lewat Bu. Jenengan cegat 1 orang. Jenengan cek, jenengan cegat, terserah bebas, jenengan cegat. Tanya, Mas Bu meh neng di, mesti dia punya tujuan, mesti. Nggak ada orang mau kemana Bu, nggak tahu Bu, tiba-tiba melaku dewe, motorku muni, aku cocok melu, ora itu gendang itu Bu. Terus nggih, niat itu otomatis Bu. Bukan nggak usah niat. Nah, tidak usah melafatkan niat. Ngoten Bu. Niat ya harus kan rukun. Ngoten Bu. Bu, menurut saya Bu, jenengan Bu nggih, jangan Bu. Yang tadi yang tanya Bu. Jenengan ketika angkat tangan Bu punya niat mboten? Niat tanya otomatis. Nggak usah aku tak niat tanya, angkat tangan. Ora ono. Itu otomatis Bu. Ya kalau dosa ya saya enggak ya mengatakan membaca usoli dosa ya mungkin kalau dia tahu nggih, kalau dia tahu itu dilarang kok. Ya semoga diampuni Bu nggih, jangan memvonis nggih, semoga diampuni karena tidak tahu. Karena kita sudah tahu ya sekarang tidak usah Ibu-ibu. Ngoten Bu. Iya. Misalkan kita lewat kayak gini tadi lah, terus ada kajian gini, kajian tidak mau kesini, mau kajian kesini, nah itu niat apa? Ya niatnya baru muncul setelah lewat. Niatnya muncul Setelah lewat nih. Awalnya dia mau kemana, dan muncul baru ini tuh Bu, baru
dadaan. Ngeten. Dalam nggih niat nggih. Nggih niat, Bu. Bu, jenengan beramal tanpa niat saged. Aku tak mangan tanpa niat mangan, saged? Ora iso. Aku tak turu tanpa niat turu. Ya keturun jenenge nanti enggak sengaja. Aku tak apa ya, Bu? Moco tapi enggak ada niat moco. Iso? Enggak bisa, itu otomatis, oh, Bu. Dan sebagai otomatis niat itu, Bu. Tadi loh hanya 4 orang yang tidak punya niat. Ngoten, Bu. Nah, Bu nggih, jadi Bu kalau sudah tahu ya maka tidak usah, Bu nggih. Nah, ngeten, Bu. Ketika kita sudah berdiri, Bu, nggih, Bu, rukun sholat. Tadi yang pertama, Bu nggih, yang pertama adalah, Bu, sekarang kita urutan nggih. Rukun sholat pertama adalah berdiri. Ini untuk sholat wajib nggih, Bu. Untuk sholat sunnah nggak wajib. Panjenengan sehat, gangga, waras, kenteng, kiyeng, jenengan sholat duha, duduk boleh mboten? Boleh. Nggih, karena sholat sunnah itu berdiri tidak rukun. Tapi kalau untuk sholat fardu harus berdiri. Ada berapa, Bu, sholat fardu, Bu? 1 duhur, asar, maghrib, isya, subuh, terus Jumat. Bagi lagi, Bu nggih. Baik. Yang pertama adalah berdiri, ya, berdiri menghadap kiblat, Bu. Berdiri ini, Bu, ya, menghadap kiblat ini menghadap kiblat 2, wajah dan badan. Wajah dan badan. Nah, menghadap kiblat ini, Bu, ada 2 kondisi, Bu. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua menghadap ke arah kiblat. Beda, Bu, ya? Menghadap kiblat dengan menghadap ke arah kiblat. Nek kita wajib menghadap kiblat kapan? Ketika kita melihat zat Ka'bah. Jadi ketika jenengan di Mekah sana, di pelataran Masjidil Haram, kok lihat Ka'bah, wajib menghadap kiblat. Harus wajib. Yang kedua, menghadap ke arah kiblat. Ini bagi orang-orang yang tidak melihat Ka'bah seperti kita sekarang. Jenengan ketika sholat itu hanya menghadap ke arah kiblat, Bu. Contoh nggih, Bu, di sini misalnya, mana Mas kiblat, Mas? Sana nggih, Mas. Misalnya gini, Bu. Si A sholat nggih, Bu. Si A sholat duhur ke sana, Bu. Misalnya sini nggih, Bu. Pertanyaan, Bu, seandainya ditarik garis lurus ke sana ke barat, apakah pasti nabrak Ka'bah? Apakah pasti nabrak Ka'bah, Bu? Lurus Ka'bah? Belum tentu. Ka'bah kan kecil, Bu. Gimana? Ka'bah kan paling 12 meter, kecil. Ya mungkin berapa nggih? Saya pernah dengar ada seorang dosen dari Jogja, Bu. Beliau mengadakan penelitian, Bu nggih. Seandainya ada orang yang dia sholat, Bu, seandainya melenceng 1 derajat, itu nanti kalau ditarik garis lurus sampai ke Ka'bah, itu melencengnya sekitar 400 kilo, Bu. Bayangkan, itu 1 derajat lu, kurang lebih, Bu. Jelas, Bu? Ini kan jauh toh Saudi nih, Bu. Boleh ya nggak apa-apa, karena nggak lihat, Bu. Nggak apa-apa. Tadi kita itu diperintah menghadap kiblat atau menghadap ke arah kiblat. Dan jenengan selama ini berarti sholatnya menghadap ke arah kiblat. Ngoten, Bu. Ketika sudah berdiri, wajah dan badan sudah menghadap kiblat, baru kita takbiratul ihram, mengangkat tangan, Bu. Ini ada 3 cara, Bu. Ada 3 cara takbiratul ihram. Yang pertama, Bu, takbir dengan angkat tangannya bareng. Takbir dan mengangkat tangannya bareng, berarti Allahu Akbar bareng, Bu. Nah, mengangkat tangannya ini ada 2 pilihan, Bu. Yang pertama adalah sejajar dengan telinga, telinga. Yang kedua sejajar dengan bahu, berarti ini pundak. Bisa ngeten, Bu. Jelas, Bu nggih? Ngeten. Tapi nek digabung jangan Allah. Nah, ngeten ini nggak boleh, Bu. Atau ngene.
Jelas nggih? Pilihane ngeten atau ngeten. Jelas nggih? Tapi nek ngeten jangan. Ada. Ya Allah, difoto. Tak kenalan saya, Bu. Disyuting Mas wonge Mas. Berarti ucapan takbir sama gerakan mengangkat tangan bareng nggih bersama. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar, Bu. Hadisnya Al-Bukhari. Yang kedua adalah angkat tangan dulu baru takbir. Ini juga dari Ibnu Umar tapi riwayat Muslim. Nggih. Jadi angkat tangan dulu. Ngeten nggih, angkat tangan sedekap nembe Allahu Akbar. Jadi mengangkat tangan sedekap nembe Allahu Akbar. Atau yang ketiga, takbir dulu baru angkat tangan. Ini hadis dari Malik, sahabat Malik bin Al-Huwairis. Hadis riwayat Muslim nggih. Berarti Allahu Akbar nembe angkat tangan. Jelas nggih? Ada 3 pilihan, Bu. Ngoten. Yang jenengan monggo pilih yang mana. Ngoten, Bu. Untuk sedekap Bu nggih, sedekap ini ada beberapa pilihan Bu. Yang pertama Bu ngeten Bu. Ini pertama Bu ngeten, apa yang namanya Mas? Ngeten nggih, berarti ngeten. Yang kedua tengah Bu. Jadi separuh mangan, mangan. Separuh sini, tengah sini, separuh sini, ngeten berarti. Ya Bu, yang pertama ngeten boleh, ngeten boleh. Yang ketiga boleh ngeten. Atau boleh juga dipegang. Jadi ada 4 nggih. Di ngeten, gini atau gini atau gini dipegang. Jelas nggih? Ngeten Bu. Yang tidak boleh nganti kaya wong kademen ngene Bu. Nah, ini enggak boleh Bu. Ini boleh atau malah gini deh. Ini ngoten warang. Ngoten warang Bu. Kebablasan Bu nggih. Kalau sudah berarti membaca iftitah. Ada yang bergaya di sini. Dalam Ada yang tidak ditaruh tapi disampaikan. nggih. Lah, untuk meletakkan tangannya ini Bu di dada Bu nggih. Memang di sini ulama khilaf Bu nggih, di dada nggih. Di dada itu di antara dada dan apa ini Bu? Perut nggih Bu. Ya di sinilah Bu. Nggih, di antara dada dan perut Bu nggih. Ada orang kadang-kadang juga pinggir malah ngini barang. Saya nggak tahu dari mana Bu nggih, Bu nggih. Jadi kan rasa melu-melu Bu. Nggih. Nggih, nggak ada contohnya salah Bu nggih. Ngaten Bu. Yang tidak boleh itu Bu nggih, terlalu tinggi juga saling ini. Jangan. Atau di bawah perut juga jangan. Bu nggih ya. Tengah Bu nggih. Ngaten Bu. Kemudian setelah sudah Bu nggih, maka tadi yang berdiri Bu nggih, berdiri itu berarti kakinya lurus Bu, kakinya menghadap kiblat nggih. Jadi kakinya mboten ngene, mboten ngeten nggih, tapi berusaha lurus nggih. Jadi yang menghadap kiblat kan 2 tadi, wajah dan badan nggih, wajah dan badan Bu. Kalau sudah membaca Al-Fatihah, membaca iftitah. Iftitah ini pilihannya banyak Bu. Hukumnya sunnah. Setelah itu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini rukun Bu, rukun. Membaca Al-Fatihah ini wajib bagi orang yang menjadi imam atau kalau dia sholat sendiri. Kalau dia sholat sendiri atau jadi imam, ini ulama sepakat wajib membaca. Tapi ini jenengan makmum, ini dirinci Bu. Kalau sholat jahriyah, sholat keras, maka lebih baik tidak usah baca. Sholat maghrib rakaat pertama 2, sholat isya rakaat 1 2, sholat subuh. Nah ini ketika jahir suara imam keras, maka jenengan lebih baik mendengarkan. Imamnya membaca surat pendek, kita diem mendengarkan. Tapi kalau sholatnya sholat sir pelan, duhur asar atau maghrib rakaat ketiga, isya rakaat 3 4 maka kita membaca. Jelas membaca surat Al-Fatihah Ibu-ibu. Satu-satunya surat yang harus hafal ya surat Al-Fatihah Bu. Jenengan orang hafal surat Al-Ikhlas dosa mboten. Jenengan kita tidak hafal Al-Baqarah dosa mboten. Tapi ini orang hafal Al-Fatihah kebangetan Bu nggih. Ngaten Bu, Al-Fatihah. Al-Fatihah ti mboten T Bu nggih. Apalagi Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah ti mboten T karena tak kasroh
Ti, mboten ta kasroh T. Ngeten iki Bu. Ini sampun membaca surat pendek Bu. Surat pendek ini bebas ya, bebas Bu. Setelah itu ruko Bu nggih. Ruko ini ada dua kondisi ruko Bu. Ada ruko nakis Bu. Ruko nakis itu ngeten. Ruko nakis itu ketika tangan kita sampai ke dengkul. Kan Bu, ini namanya nakis Bu. Ini namanya nakis Bu. Ini namanya nakis. Jadi ketika tangan kita kok nyentuh dengkul, ini namanya ruko nakis. Ruko yang ya tidak sempurna, kurang. Nakis kan kurang Bu nggih. Makanya Bu nuwun sewu, kita itu tidak boleh membungkuk yang sampai derajat ruko. Ya tadi standar ruko ya seperti ini. Saya contoh nggih, contoh misalnya ada orang tua kita duduk di situ, kita lewat. Kok kita kok amit, kok sampai derajat ruko, ini nggak boleh. Berarti ini kita seolah ruko kepada selain Allah, nggak boleh Bu. Tapi kalau cuma sedikit, mungkin dari langkung ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai derajat ruko Bu. Jadi tadi standar ruko nakis itu ketika tangan kita menyentuh apa ini dengkul. Berarti kan segini sayang ya segini. Ini nggak boleh. Ya paling dari langkung nah, atau penghormatan dengan lisan. Amit apa nuwun sewu, nggak apa-apa Bu. Tapi jangan sampai derajat ruko Bu. Kalau cuman ruko nakis saja terlarang, apalagi ruko penuh. Ruko penuh tadi berarti ruko penuh itu ini lurus, punggung lurus. Ini namanya rukuk penuh. Itu lebih nggak boleh lagi. Jadi ada orang pejabat nih, dia mau beri sambutan, di situ ada presiden, ada pejabat, lalu dia, nah ini nggak boleh. Nggak boleh nih, banyak nih jangan tidur Bu, nggak boleh Bu. Jadi rukuk sujud kita itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Betul Bu. Dan penghormatan dalam Islam yang tertinggi itu adalah dengan ucapan salam Bu. Itu penghormatan tertinggi. Ketika kita sudah memberi salam kepada dia, kita sudah memberi penghormatan tertinggi. Didoakan 3 loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi kamu keselamatan, terus Bu, keberkahan dan rahmat. Ini penghormatan terbesar Bu. Dan didoakan kebaikan, bukan sungkem, enggak Bu, bukan sungkem, bukan semakin sungkem semakin ini semakin bagus, enggak, malah buruk itu. Maka Bu, kita didik anak-anak kita, murid-murid kita dengan gurunya wajib hormat, harus hormat, tapi hormatnya dengan tata cara yang benar. Dan nunggu gini jangan. Terus ngeten Bu. Jadi ada dua ruko Bu nggih, ruko nakis tadi standarnya ketika tangan kita sampai ke dengkul. Yang kedua adalah ruko yang sempurna ketika geger ini lurus Bu. Nggih mboten toh, tangan tetap di sini tapi kan tetap diginikan. Nah, maka nanti ketika ruko Bu, tangan ini di sini Bu. Tekuk sedikit. Jadi nggak lurus. Ditekuk sedikit, jadi nggak lurus Bu. Kemudian itidal Bu, itidal ini apa namanya Bu? Ada bacaan Sami Allahu liman hamidah. Ini wajib untuk 2 orang. Yang pertama orang yang sholat sendiri atau imam. Untuk makmum nggak perlu. Saya contoh jenengan sholat maghrib makmum, imamnya Sami Allahu liman hamidah, kita diem, kita cukup Rabbana walakal hamd. Ngeten Bu. Ini Bu nggih, sholat kan hanya 3 pilihan Bu. Yang pertama jadi imam, yang kedua jadi makmum, yang ketiga sholat sendiri. Itu mestinya badan. Kalau nggak imam ya makmum, kalau nggak makmum ya sendirian berarti. Dan ucapan ini, tasmi ini itu wajib untuk imam dan wajib untuk orang yang sholat sendiri. Untuk makmum tidak perlu, cukup Rabbana walakal hamd. Kalau sampun sudah Bu, maka sujud. Sujud ini ada 7 anggota badan yang harus nempel Bu. Yang pertama apa Bu? Jidat.
sama hidung. Ini dihitung satu nggih. Jidat sama hidung Bu. Makanya sakit ketika sujud, hidung juga nempel di tanah. Dihitung satu nggih, jidat sama hidung. Nek pesek piye Pak? Ya wis dibleseke sithik ora apa-apa. Ngoten Bu nggih. Ya nggak apa-apa Bu, nggih. Semoga jadi saksi malah gitu Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting tidak sengaja Bu. Yang tercela itu dia sengaja memperlama sujud ben kita irengi. Nah, ngaten ini tidak boleh. Ngaten Bu. Sama Bu gini Bu, ada orang Bu. Dia pingin mati hari Jumat. Tapi niatnya apa? Ben dikenal apik. Ini salah niat. Ada orang dia pingin mati dalam kondisi sujud ketika sholat, nanti masyarakat biar mengenang. Ini juga salah niat. Lihat juga, kita ini ya apik, tapi salah niat dia. Dia pingin, pokoknya aku pingin mati pas umroh. Nanti masyarakat kayak ini biar ngerti aku mati umroh. Boleh nggak Bu? Ya, ini salah niat meneng, nggak boleh. Ya, sama dengan tadi. Sujudnya selama dengan niat ben ireng. Dia dikenal orang yang rajin sholat. Ini salah niat malah. Tapi kalau kita memang suka memperlama sujud, kok tiba-tiba ireng, ini nggak apa-apa. Kalau orang yang sholat sambil duduk, sujudnya sujud normal Bu. Kalau mampu. Kalau ada orang yang sholat sambil sakit, jadi semampunya. Ngeten sekarang Bu. Ada orang dia sakit, ada orang dia sakit sholat fardu sholat fardu. Ada orang sakit sholat fardu. Dia kalau berdiri nggak mampu, mungkin sikile sakit tapi dia mampu sujud, maka dia tetap wajib sujud Bu. Jadi dia boleh duduk karena nggak mampu berdiri, tapi kalau dia mampu sujud ya kudu sujud Bu. Ngeten nggih. Tidak boleh untuk alasan nggih. Mboten bareng untuk alasan. Ngeten nggih. Yang pertama tadi Bu jidat plus hidung, yang kedua dua tangan Bu nggih, 3. Terus yang berikutnya dengkul 2, berarti 5, okay. Terus 6, 7 ujung kaki. Ini harus nempel Bu. Ada orang Bu dia sujud, ada orang sujud, jidatnya terkena songkok ini misalnya. Nah ini. Atau ibu-ibu kena rukuh atau jilbab, boleh nggak Bu? Ini dalam mazhab Syafi'i memang dilarang Bu, ini dalam mazhab Syafi'i Bu, memang tidak dibenci dibenci Bu. Tetapi kalau dalam mazhab jumhur Hanafi, Hambali, Maliki itu membolehkan Bu. Ini pendapat yang kuat Bu. Ini pendapat yang kuat Bu. Sekarang gini Bu, ada orang Bu sholat, ada orang sholat Bu. Ketika dia sujud, dengkule itu ketemplean sarung, ketataan sarung, boleh mboten? Ya boleh, lebih dino kan kena sarung tuh laki-laki Bu nggih, mboten Bu. Jadi dengkule kena sarung. Jenengan ketika sujud dengkule mesti kena ruko. Nah, ketika kita sujud, dua ujung kaki kita jenengan perempuan mesti kena ruko. Ketemplean ruko. Laki-laki sholat pakai kaos kaki boleh mboten? Boleh. Jelas Ibu? Apalagi? Berarti bagian-bagian tempat sujudnya kan ketataan tuh Bu tadi, ketataan sarung, ketataan ruko, ketataan celono, ketataan kaos kaki. Nah sekarang bedanya apa dengan jidat? Jidatnya ketataan sarung, jidatnya ketataan songkok, jidatnya ketataan mukena, jidatnya ketataan jilbab. Maka pendapat yang kuat nggak apa-apa, boleh. Yang dilarang itu Bu, yang dilarang itu yang derajat sampai batal sholatnya itu adalah ketika dia sujud, anggota sujud yang lain menutupi yang lain. Contoh misalnya sujud ini Bu, tangannya ditumpuk, sujud. Ini nggak boleh, ini tumpuk. Jadi kan ngeten Bu, ini tumpuk alang ini sujud. Ini nggak boleh. Atau ketika dia sujud,
sikile kan kudu ngene nggih, ditumpuk malah ngene tumpuk. Atau diangkat ini. Ini nggak boleh, ini bisa nggak sah. Jelas sih? Atau ketika dia sujud malah gini. Nah, ini nggak sah, Bu. Jelas sih? Jidatnya ditutupi tangan, ini nggak sah ini. Tapi kalau ketutupan songkok, ketutupan rambut, ketutupan jilbab, insya Allah sah. Dan tapi tadi nek sujud gini, nah ini nggak sah, Bu. Jelas Bu nggih? Ngaten Bu. Insya Allah pendapat yang kuat, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Berikutnya Ibu duduk di antara dua sujud, Bu nggih. Tentu Bu nggih dengan duduk di antara dua sujud, Bu. Berikutnya adalah Bu tumakninah, Bu nggih. Tumakninah ini rukun, Bu, menurut tiga madhab, Maliki, Hambali, Syafi'i. Nggih, tumakninah. Tak ulang-ulang, barang siapa yang dia sholat kok tidak tumakninah, berarti dia meninggalkan rukun tadi. Meninggalkan rukun sama dengan ya batal. Nggih. Orang yang sholatnya tidak tumakninah sama dengan orang yang sholat tapi tidak sujud. Orang yang sholat tapi tidak tumakninah sama dengan orang yang sholat tapi tidak maca Al-Fatihah. Orang yang sholat tidak tumakninah sama dengan orang yang sholat tapi tidak salam. Pripun? Yo rasa. Nggih, maka Bu pastikan kalau kita makmum, imam kita yang tumakninah. Ngoten Bu. Berikutnya Bu nggih, tasahud akhir Bu. Nggih, kalau sudah nggih, sudah sujud tadi Bu berarti tasahud akhir. Nggih, atau nggih tasahud akhir ini juga termasuk rukun Bu nggih. Tasahud akhir. Duduk tasahud akhir ini rukun. Yang berikutnya Bu, membaca bacaan tasahud akhir. Bacaan tasahud akhir ini ada 4 macam Bu. Ada 4 jenis bacaan tasahud akhir. Yang pertama tahiyat, gitu, yang dikenal dengan at-tahiyatu lillah, boleh. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, boleh. Ini namanya tahiyat. Ngoten nggih. Yang kedua tasahud, yaitu persaksian 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ngoten Bu. Jadi ini yang kedua nggih, bacaan tahiyat, yang kedua bacaan tasahud, yang ketiga sholawat, gitu. Salat Ibrahimiyah sampai Hamidum Majid. Yang keempat adalah doa. Doa ini ada 2 Bu. Yang pertama doa meminta perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, nggih. Itu sampai selesai. Yang kedua adalah doa bebas. Doa bebas, terserah kita. Ini waktu yang mustajab termasuk Bu. Sebelum salam itu termasuk waktu yang mustajab. Betul Bu nggih? Berarti Bu tak ulang. Tahiyat akhir itu isinya 4 Bu nggih. Yang pertama tahiyat, yang kedua tasahud, yang ketiga sholawat, yang keempat doa. Doa ada 2, tadi doa meminta perlindungan dari 4 tadi, dajjal, fitnah kubur dan seterusnya. Yang berikutnya adalah doa bebas, Ibu-ibu. Betul Bu? Kalau sudah berarti terus salam, Bu nggih. Ngaten Bu, salam. Nah, salam ini Bu tata caranya banyak Bu nggih. Tadi kurang Bu nggih, membaca Bu sholawat Bu nggih. Sholawat juga termasuk rukun Bu. Tapi tadi sudah kita singgung nggih. Namanya sholawat Ibrahimiyah. Berikutnya Bu tertib, Ibu harus urut, tertib urut. Dan yang ke-13 salam. Nah, salam yang rukun itu salam pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Ini rukun Bu. Ada orang sholat duhur, assalamualaikum warahmatullah, ngentut. Nah, sholatnya sah. Karena yang ke kiri sunnah. Bu. Yang ke kanan wajib, yang ke kiri sunnah. Orang nolak ya ora apa-apa, karena yang rukun kan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullah, ya nggak apa-apa. Oke, jadi nolehnya ini sunnah, Bu. Nah, untuk mengucapkan salam ini ada 4 macam Bu. Yang pertama Yang pertama lengkap. Yang pertama assalamualaikum warahmatullah ke kanan.
Lalu assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini pertama. Cara kedua Bu, ini semua anak Bu nggak ada dalilnya nih Bu. Yang kedua adalah salam lengkap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Halen Bu, jelas sih cara kedua Bu tanpa wabarakatuh nggih. Cara ketiga Bu, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi. Dan ke kiri assalamualaikum. Nah, ngeten Bu. Bingung jenengan. Yang keempat, hanya satu kali tok. Assalamualaikum. Bon. Tanpa ke kiri. Ini empat-empatnya insya Allah ada hadisnya di sini Ibu. Jelas Bu nggih? Jenengan kalau ingin melihat lebih lengkap bisa membaca Sifat Sholat Nabi, buku yang ditulis oleh Syekh Albani Ibu. Ada 4 cara membaca salam Bu. Nanti sama Bu, bacaan ruku banyak, bacaan sujud banyak, bacaan sholawat bermacam-macam, bacaan tahiyat banyak Bu, iftitah banyak nih, Masya Allah. Jadi mana yang mudah silahkan diambil. Ono sing panjang, ono sing pendek, ono sing dawa banget. Nah, jenengan pilih mana? Jenengan pilih panjang apa pendek Bu, monggo. Dan jelas Bu nggih? Ngaten Bu, ini berarti selesai Bu. Setelah selesai sholat, maka untuk sholat wajib disunahkan berzikir. Selesai sholat itu disuruh untuk berzikir, bukan salaman. Nah, sebagian saudara-saudara kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman, dia golek tangan. Nah, nek urung golek tangan orang marem deh nih. Ya, ke kanan, ke kiri, kadang double, kadang depan, kadang belakang, gitu, kadang gini-gini. Nah, itu mesti Bu. Jadi nek urung salaman, nek urung plong, urung marem ya Bu ya. Lah ngaten niki jane mboten pareng Bu, ngoten Bu nggih. Saya pernah dengar Bu nggih ada seorang ada seorang tokoh Bu nggih. Namanya siapa Bu? Namanya Cak Nun. Enggak apa-apa Bu, saya nyebut nama merek Bu nggih. Namanya Cak Nun. Itu pernah bilang di YouTube nggih, kurang lebih nggih. Semoga Allah merahmati beliau Bu nggih. Ya, kurang lebih Bu nggih. Orang selesai sholat, apakah boleh HP-nan, main HP? Boleh nggak Bu? Selesai sholat telepon? Boleh. Kan pun sholat pun rampung toh Bu. Selesai sholat ngobrol? Boleh. Selesai sholat mangan? Boleh. Selesai sholat ke belakang pipis? Boleh. Selesai sholat wianan? Boleh. Selesai sholat turu? Boleh. Selesai sholat salaman? Nah, malah nggak boleh. Aneh Bu nggih? Aneh. Kok iso Bu? Kenapa Bu? Karena yang disuruh salaman itu kalau kita jumpa sama kalau kita berpisah. Masya Allah. Memang salaman itu Bu nggih, diperintah itu 3 kondisi Bu. Yang pertama ketika bertemu, kedua ketika berpisah, ketiga ketika baiat. Nah, sumpah setia kepada Pak Jokowi. Nah, nanti ganti presiden yo Pak siapa Bu? Oh belum tahu, menang. Oh belum tahu, jangan Bu. Bahaya nanti. Sholat? Nggak usah. Kalau habis berzikir boleh tak? Berzikir habis doa salaman. Salaman apa itu Bu? Kan orang ketemu, orang berpisah, seomah wes lu. Dan salaman ya, kalau salaman kan menghilangkan dosa-dosa kita, tapi kan kalau ada sebab Bu, ya sudah saya sama Mas Adi salaman terus ben rontok salaman sejam. Harus ada sebab. Kalau diajak nggih lain Bu, kalau diajak lain Bu nggih. Lain Bu. Nggih, kalau diajak lain Bu. Sekarang gini Bu nggih, nun saya Bu. Sekarang Bu, selesai sholat makan, boleh mboten? Kok boleh kenapa Bu?
Selesai sholat mangan boleh, kenapa? Jawabannya tadi kan selesai sholat mangan boleh, wianan boleh, ngobrol boleh, telepon boleh, turu boleh, ke belakang boleh, salaman malah orang entuk. Lah sekarang kita bahas selesai sholat mangan boleh mboten? Kenapa boleh? Karena ada kebutuhan. Nonton jawabannya Bu, ada kebutuhan. Lu kok mangan Mas, ngeleh. Lihat nggih, ada kebutuhan Bu. Sekarang Bu pertanyaan, si fulan selesai sholat makan, apakah jadi rutinitas dia mesti mangan terus? Nah, kapan dia makan? Ketika butuh. Nah, ngoten jawabannya. Selesai sholat telepon boleh? Boleh, kenapa? Butuh. Apa setiap sholat mesti telepon? Enggak, ketika butuh saja. Jelas nggih? Kalau butuh salaman? Ya sekarang cerdas ya jamaah. Dikasih hadiah Mas. Kalau sekarang Bu, ada orang selesai sholat ke belakang boleh? Karena butuh. Jelas nggih? Berarti kan situasi kondisi Bu nggih sekarang. Ada orang selesai sholat salaman, alasannya butuh. Sekarang Bu, sekarang tak beri kasus Bu, kita beri kasus Bu. Ada seorang kakek sama anaknya sama cucunya dua. Kakek, bapak, cucu dua, satu rumah, pergi ke masjid sholat maghrib, mangkatnya bareng Bu. Jelas sih, mangkatnya bareng. Dari bayi, anaknya, cucu dua dari satu rumah berangkat ke masjid sholat maghrib. Qadarullah sampai di sana langsung komat. Mereka berempat ini sholatnya jejer Bu. Sholatnya jejer. Pertanyaan, orang kalau sudah terbiasa salaman selesai sholat, apakah mereka berempat ini salaman? Orang yang sudah terbiasa salaman selesai sholat, apakah empat orang ini pasti salaman? Iya. Sekarang pertanyaan, kebutuhannya apa coba? Minta maaf ya Om, minta maaf salahnya apa lu? Ini wis saoma, ki anakku, ki putuku, salaman apa kebutuhannya? Beda sama tadi, habis sholat makan ngeleh, habis makan ke belakang karena kebelet, habis sholat telepon karena butuh komunikasi. Lah ini putuku, mantuku, saomah lu, salaman apa? Lihat mungkin sekarang Bu, Pak Fulan sama Pak Alan tetangga rumah ke masjid, mau ke masjid kok dulu bareng, keluar rumah bareng, salaman, ketemu nggih salaman. Ngoten Bu. Tekan masjid komat jejer, bar sholat salaman meneh. Ini kebutuhannya apa? Ya sih, sebagian masjid malah Bu berzikir bareng, donga bareng, arep mulai salaman meneh muter. Allahu, ada Bu nggih? Ada. Allahumma sholli ala, salaman meneh ping telu berarti. Beda tadi pas keluar rumah salaman, pas sholat salaman, arep mulai salaman meneh. Ini salaman apa Bu? Itu kan alasan Bu. Sekarang Pak Fulan, nggih, Pak Fulan, dia misalkan sholat berjamaah di rumah, nggih, Pak Fulan, istrinya, anaknya 3, saumah Bu, selesai sholat salaman apa ini? Kan nggak ada kebutuhan Bu. Ngoten. Dalam? Boleh saja. Kalau mau pergi Bu. Tapi kalau gini Bu, ngeten Bu, hukum asal selesai sholat itu ya boleh salaman, karena memang sudah selesai sholat nggih. Tetapi kalau menjadi rutin itu loh Bu, jadi pokoknya kudu salaman. Nek orang marem deh nih, akhirnya mah golek tangan deh nih. Golek tangan Bu nggih. Ya, gitu loh Bu. Kenapa diletakkan setelah sholat? Kenapa kok nggak salamannya sebelum tidur misalnya? Atau sebelum makan? Ayo sebelum makan salaman. Kenapa ditaruh bar sholat Bu? Ngeten Bu. Saat suci. Enggak Bu. Gini Bu, ngeten Bu. Menentukan suatu sebab itu harus pakai dalil loh Bu.
menentukan sebab ibadah itu harus pakai dalil. Ibu-ibu nggih jenengan Bu nggak ada apa-apa, tiba-tiba langsung sujud tilawah boleh mboten? Rano popo tiba-tiba sujud tilawah boleh? Nggak boleh. Kenapa Bu? Nggak ada sebab. Ngaten sama nggih Bu, jenengan nggak ada apa-apa tiba-tiba apa ya, misalkan nggih termasuk nih Bu, termasuk nggih tak sampaikan Bu, termasuk ada orang menjelang 1 Ramadan mandi, jenenge mandi apa? Padusan. Ini nggak boleh Bu, nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh Bu? Menentukan sebab itu seperti contoh mandi ihram boleh, ihram mandi Jumat boleh, ada dalil. Mandi mau masuk kota Mekah boleh. Jenengan mau masuk kota Semarang mandi dulu boleh? Nggak boleh, nggak boleh Bu, harus pakai dalil Bu. Ngaten Bu nggih, maka nggak boleh menjelang 1 Ramadan kok mandi dalam rangka menyambut Ramadan, nggak boleh, karena itu menentukan sebab tanpa dalil ibu-ibu. Ngaten. Jadi ngeten mungkin nun sewu Bu, sebab itu ada 2 Bu nggih, sering tak ulang-ulang Bu. Yang pertama sebab kauni, sebab yang logis, sebab yang bisa dicerna akal. Contoh misalnya nggih, lho Pak jenengan kok mandi, kenapa? Karena gatel. Boleh nggak Bu? Mandi karena sebab gatel boleh? Kenapa boleh Bu? Boleh, ini sebab kauni namanya Bu, sebab yang logis. Nah, sebab yang bisa dicerna akal. Gatel ya mandi. Kok mandi Pak? Karena kotor, habis selesai kerja bakti boleh? Boleh, sebab kauni. Kok mandi Mas? Ben seger boleh? Boleh, sebab kauni. Akal bisa mencerna Bu, jelas sih. Sekarang yang kedua Bu, sebab syar'i, yaitu sebab yang di situ harus ada dalil. Meskipun tidak logis tapi boleh dilakukan karena ada dalil tadi, seperti mandi sebelum masuk kota Mekah boleh, malah diperintah sunah nggih, sunah. Tapi kalau mau masuk kota Semarang kudu mandi, mana dalil? Nggak boleh Bu. Nah sekarang ada orang menjelang 1 Ramadan dia mandi, ini mandi apa? Sebab kauni bukan sebab syar'i, nggak ada dalil, maka nggak boleh. Termasuk Bu tradisi siraman. Siraman. Fulana jam 5:30 sore dia mandi keramas resik Bu, nganti wangi, insyaallah meleng-meleng. Ngoten nggih, mun meleng-meleng insyaallah keluar kamar mandi jam 6:45. Jam 6 maghrib, lalu dia sholat maghrib. Jam 6:45 adus meneh. Kenapa? Adus meneh siraman. Kenapa? Karena besok pagi mau akad nikah, boleh? Ini mandi apa Mbak? Mau kan lagi bermandi toh, jam 5:30 mau, ini nggak boleh Bu. Jadi mandi siraman itu tidak boleh karena dia bukan sebab kauni dan bukan sebab syar'i. Ngoten Bu. Berarti siraman mantan itu nggak boleh? Nggak boleh. Karena bukan sebab kauni dan bukan sebab syar'i Bu. Mana dalilnya Bu? Nggak boleh Bu. Jadi oke, ingat puniki Bu, menentukan sebab itu harus dengan dalil. Lah dalam Islam sebab yang boleh hanya 2, sebab kauni dan sebab syar'i. Ngerti Bu? Sebab kauni itu sebab yang logis. Tadi gatel, kotor, ben seger arep neng kantor, ben ora rembes, ini boleh. Masuk akal. Coba tadi nggih mau akad nikah kok didusi. Logis mboten? Jam 6:04 beradus, bar maghrib adus meneh kan mboten logis. Ya ini nggak boleh. Mboten Bu. Sekarang Bu, Fulan manten anyar. Nggih. Jam 8 pagi dia kerja bakti. Kotor Bu nggih, kotor. Lalu dia mandi sebab kauni. Ber kerja bakti dia karena manten anyar
menggauli istrinya, mau sholat duhur, boleh mboten? Wajib, sebab syar'i mandi junub. Berduhur dia menggauli istrinya lagi yang kedua, manten nanyar bu, mau sholat ngasar adus meneh boleh? Ya harus, wajib, sebab syar'i. Berasar menggauli istri lagi yang ketiga boleh? Ya boleh, manten anyar. Arab sholat maghrib mandi meneh boleh? Boleh. Maghrib menjima istrinya lagi yang keempat boleh? Boleh. Berarti mandi ping 5 boleh? Boleh, asalkan ada sebab tadi, sebab kauni atau sebab syar'i. Ibu-ibu ngoten ibu-ibu, ada pertanyaan bu? Untuk masalah sholat saya kira lambung bu nggih. Pripun? Kalau tadi wanita itu sebaiknya sholat di rumah. Nggih, bismillah. Tapi ada sholat syuruk yang diharuskan dilaksanakan di masjid. Betul. Nggih. Allah suruh nggih. Kalau wanita berarti tidak. Kalau sholatnya di rumah berarti tidak mendapatkan pahala sholat syuruk. Nggih, baik Bu. Yang pertama Bu nggih, penamaan sholat syuruk itu bukan dari Nabi nggih. Jadi ada beberapa nama sholat yang namanya bukan dari Nabi. Seperti sholat syuruk, sholat taubat, sholat badiyah wudu, sholat tahiyatul masjid. Ini namanya bukan dari Nabi. Jelas Bu nggih? Tapi dari ijtihad para ulama. Ngoten. Terus yang kedua Bu, sholat syuruk itu kan yang tadi nggih mendapatkan pahala haji sempurna itu kan memang dia itu paket Bu. Paketnya adalah dia sholat berjamaah di masjid, sholatnya di masjid berjamaah, kemudian dia tetap di situ nggih, tetap di tempat situ sampai syuruk. Kemudian nanti setelah itu sholat 2 rakaat. Ini paketan nggih, paket Bu. Iya, kalau wanita di rumah nggih nggak bisa. Ini mungkin amal khusus untuk laki-laki yang sholatnya di masjid. Kalau wanita di rumah nggih barangkali nggih nggak bisa mendapatkan keutamaan ini Bu. Satu lagi Ustaz ya. Nggih. Ada yang seperti Ustaz Andirja itu Nggih. menyatakan bahwa sholat qobliyah asar itu tidak ada. Masa Bu? Iya. Oh. Saya ada video. Nggih. Nek setahu saya nggih, kata Nabi itu kan rahimallahu mro'an sholla arba'an qoblal asri. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Jadi nek setahu saya nggih, ada sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. Memang hukumnya sunnah ghairu muakkadah. Sunnah yang ghairu muakkadah itu sunnah yang tidak ditekankan Bu. Jelas sih? Sunnah yang tidak ditekankan. Tapi ada sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh. Ngoten Bu. Beda dengan sholat qobliyah duhur. Kalau qobliyah duhur kan sholat sunnah yang muakkadah, ditekankan. Tapi kalau yang qobliyah asar ini ghairu muakkadah, tidak ditekankan ibu-ibu. Ngoten. Sampun? Nek pun Bu kita terakhir Bu nggih, kita akhiri Bu nggih. Yang terakhir Bu sebelum kita akhiri sedikit nggih masalah Ramadan Bu nggih. Untuk masalah Ramadan Bu, ini sering tak ulang-ulang Bu. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan itu ada 2 macam nggih. Yang pertama adalah orang yang tidak puasa Ramadan dengan sengaja. Dia sengaja tidak puasa Ramadan. Sengaja nih Bu. Orang seperti ini maka dia tidak usah mengqadha, tidak usah mengganti. Orang seperti ini dia wajibnya bertaubat, menyesal, jangan diulangi, dan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Contoh, fulana waktu masih SMP, waktu masih SMA, waktu masih kuliah, waktu masih gadis, waktu masih muda, nakal, beling, brengkele, sehingga dia pernah nggak puasa Ramadan waktu masih nakal, oke? Sekarang sudah usia 60, 50, 40, 70, terus piye Pak? Aku pernah raposo berkali-kali bertahun-tahun loh. Sengaja
mungkin kemah, mungkin males, mungkin kuliah, mungkin dinas, mungkin apalah macam-macam. Maka tidak usah qadha, wajib mengulang. Tidak usah qadha, tidak usah mengulang, tidak usah diganti, Bu nggih. Tapi tadi nggih menyesal dan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Yang kedua, Bu, ada orang yang dia tidak puasa Ramadan karena tidak sengaja. Tidak sengaja berarti ada uzur, entah sakit, entah haid, entah nifas, entah hamil, menyusui, tua, lemah, ada uzur. Ini ada dua kondisi, Bu. Yang pertama, uzurnya hilang. Uzurnya hilang. Kalau uzurnya hilang, maka dia wajib mengqadha. Jelas, Bu? Contoh, pas Ramadan sakit, Syawal sembuh, maka wajib qadha ganti. Ngoten, Bu. Pas Ramadan mudik, safar dia nggak puasa, ngoten. Ketika Syawal sudah nggak mudik, wajib ganti qadha. Ketika ketika Ramadan haid, tidak puasa. Selesai Ramadan, Syawal sudah nggak haid, wajib ganti. Jelas, Bu? Yang kedua, Bu, ada orang yang dia uzurnya tidak hilang, alias uzurnya permanen, terus tidak hilang. Maka orang seperti ini dia wajib membayar fidyah, tidak perlu membayar qadha. Ngoten, Bu nggih, fidyah. Ramadan haid, misalnya gini, Ramadan sakit, Syawal isih loro, Pak. Misalnya nggih, Syawal masih sakit, Dzulqa'dah sakit, Dzulhijjah sakit, Muharram sakit, Rajab sakit, Sa'ban sakit, sampai datang Ramadan berikutnya. Kan berarti kan sakitnya permanen nggih. Maka orang seperti ini wajib fidyah. Ada orang misalkan nggih tua nggih, Ramadan sepuh, Syawal sepuh, tua terus nggih permanen nggih gitu. Masa permanen, masa tua berubah nggih. Tua nggih, maka dia wajib fidyah. Ngoten Ibu. Dalam kalau nggak mampu fidyah maka tidak wajib. Nggih, kalau nggak mampu nggak usah bayar, Bu. Kalau nggak mampu fidyah, dia miskin nggak usah bayar, nggak apa-apa. Kalau boleh, boleh. Kalau keluarganya mampu ya tentu boleh dibayarkan. Anaknya, cucunya, tetangganya boleh, Bu, nggak apa-apa. Ngeten. Untuk masalah fidyah, Bu, fidyah itu dia seperti qadha. Jadi sampai ngeten, Bu. Fidyah itu dibayarkan kapan? Ketika ada sebab. Fidyah itu boleh kita bayar ketika sudah ada sebab. Contoh misalkan, ini hari Ahad, hari Ahad. Misalkan ini besok Senin 1 Ramadan. Misalkan Senin besok 1 Ramadan. Pak Fulan dia sepuh, tua. Dipastikan tidak bisa puasa Ramadan. Jelas, Bu? Lalu fidyahnya hari ini boleh nggak, Bu? Nggak boleh. Nah, fidyahnya itu baru dibayarkan ketika sudah jelas-jelas dia tidak puasa. Senin 1 Ramadan, Pak Fulan nggak puasa. Nah, sorenya boleh atau malamnya boleh bayar fidyah untuk hari itu. Hari Selasa yuk nunggu lagi. Ngoten Bu, paham nggih? Harus ada sebab dulu, ngoten. Nah, boleh juga, Bu, fidyah itu dibayar per hari boleh atau dijamak. Nanti kalau sudah selesai Ramadan, Syawal juga boleh. 30 hari digabung boleh. Itu teknis, Ibu-ibu. Ini harus Syawal ya? Mboten, nggak harus Syawal. Selama sebelum puasa. Sampai Sa'ban tadi. Mirip dengan qadha, Bu. Ngoten. Nah, fidyah itu ukurannya adalah sekali makan kenyang. Dan sekali makan kenyang. Bukan sehari, Bu, sekali. Jadi satu kali sehari nggak puasa, fidyahnya adalah sekali makan kenyang. Cara gampangannya sepiring menuk, Bu.
Nah, sepiring menu ono lauke, sayure, iwake, plus es teh. Nah, ngoten Bu. Ngoten. Jumbo nggih. Lah, untuk fidyah itu boleh mateng, boleh mentah. Kalau mateng jenengan bisa masak, nggih masak. Tadi nggih misalnya punya kakek 30 hari nggak puasa, jenengan sawal masak sing enak Bu. Nanti mengundang 30 orang miskin, suruh ke rumah jenengan kon mangan sak warke. Monggo mangan sak warke Pak, rampung balik selesai Bu. Atau kalau jenengan nggih lunas, atau kalau jenengan males masak boleh beli, nggak apa-apa. Nggih, beli nasi 30 bungkus, nasi padang. Segane sayure, lauke, es teh tadi Bu. Nanti mungkin sing enak Bu. Berikan kepada 30 fakir miskin juga bisa. Dan Bu sing gampang malah. Boleh juga mentah. Mentah berarti ya beras. Nah, beras sekarang kan mahal Bu, larang Bu. Larang malah. Kalau beras itu besarannya adalah setengah sok. Setengah sok. Nah, zakat fitrah kan 1 sok, berarti setengah zakat fitrah. Kalau jenengan zakat fitrahnya 2,5 kilo, berarti fidyahnya kurang lebih 1/4 kilogram beras. Tapi ini sulit. Kalau kemampuannya terbatas, fidyah itu boleh dicicil selama sampai Syakban. Boleh Bu, nggak apa-apa. Dicicil boleh, nggak apa-apa Bu. Ini loh Bu, fidyah itu Bu, yang susah itu mungkin mencari orang miskin Bu. Nah, itu yang sulit Bu. Ngeten Bu. Contoh Bu, ngeten Bu. Misalnya ngeten. Jenengan punya kakek, dia nggak puasa Ramadan 30 hari Bu. Nah, kebetulan qadarullah jenengan punya tetangga miskin cuma 3 orang. Suami, istri sama 1 anak. Sudah dikontrak. Mas atau Mbak, mulai hari ini selama 10 hari makan nggon kuping telu. Sarapan, makan siang, makan malam. 3 kali 10 pinten? Oh kakean Mas ya? Kakean 30 hari kok, berarti berapa Bu? Ya, sehari 3 kali, sehari sekali nggih, sehari. Pokoknya setiap makan siang nanggonku yo siap. Gampang Bu, 3 orang tadi. Jadi dia 10 hari 3 orang makan di rumah jenengan. 1 hari makan 1 orang, 1 hari makan 1 orang. Nggih, itu bebas. Itu Yang 2 makan di sana. ya terserah itu kan teknis Bu, bebas Bu. Dan intinya Bu, fidyah itu sekali makan kenyang. Dan sampun. Demikian Bu yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita usia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nggih apa Bu mesake? Apa Bu? Nggih. Witir nggih. Sholat witir itu ada yang biasanya melaksanakan sesudah Isya. Nggih. Kemudian sholat tahajud. Ada yang mengatakan bahwa sebelum sholat tahajud, kalau sudah witir ada, itu sebaiknya 1 kali sebelum sholat tahajud, 1 kali sesudah sholat tahajud. Jadi 5 supaya benar, supaya pas. Jadi bagaimana Pak? Ada lagi yang hanya sholat witir sebelum Isya saja. Itu yang mana? Bu, ulangi Bu. Jadi sholat witir itu biasanya ada orang yang melaksanakan sebelum Isya. Nggih. 3 rakaat. Sebelum Isya. Sudah Isya, nggih ya. 3 rakaat. Ada lagi ustaz yang mengatakan tidak boleh sesudah Isya itu 3 saja. Harusnya sebelum tahajud 1 rakaat ganjil. Karena harus ganjil toh 1. Kemudian sesudah tahajud 1 lagi. Oh, berarti gini Bu, nggih. Nggih. Atau sesudah tahajud 3. Ya. Itu kalau Isya 3. Nah, kalau sesudah Isya tidak melaksanakan berarti sesudah tahajud. Tapi kalau sesudah Isya itu melaksanakan sebelum tahajud lagi 1, sesudah tahajud 1. Nggih Bu. Ini Bu, nggih, aturan umum dalam masalah sholat witir Bu, nggih. Yang pertama harus ganjil. Jelas sih. Maksimal 11. 1, 3, 5, terus 7, 9, 11.
Setahu saya nggih, Nabi itu witirnya maksimal 11. Maksimal 11. Ngoten Ibu. Nah, berarti jenengan boleh Bu witir 11 boleh, maksimal 11 nggih. Harus ganjil. Yang kedua, witir itu boleh dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Yang jelas setelah selesai sholat isya. Terus kemudian yang ketiga Bu, sholat witir. Sholat witir itu dia kalau ditinggalkan, ada orang rutin sholat witir, tiba-tiba ketiduran atau mungkin kesiangan gitu, akhirnya tidak witir, maka boleh dikodok di siang hari, tetapi kodoknya harus genap karena tidak ada sholat siang ganjil. Ya sih, misal contoh, si fulan dia punya kebiasaan sholat witir 3 rakaat terus, suatu malam dia kesiangan, kebablasan subuh, berarti kan dia tidak bisa sholat witir, maka nanti di waktu duha dia sholat witir 3 rakaat ditambah 1 untuk menggenapkan, jadi 4 Bu, karena tidak ada sholat ganjil di siang hari. Ya Bu nggih. Lah tadi Mbak, untuk kasus jenengan Bu nggih, saya kurang tahu nggih. Terus kemudian Bu, di antara aturan sholat witir adalah dalam satu malam tidak boleh 2 kali sholat witir. Sebelum tidur witir, nanti malam witir meneh, ini nggak boleh nggih, nggak boleh. Jadi satu malam 1 witir. Ngaten Bu. Mohon Bu nggih. Demikian Bu, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Semoga Allah memberikan kita keberkahan, terutama keluarga Mas Adit Ibu yang telah memberikan kita fasilitas. Mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.